Kita akan membahas terkait dengan perbedaan tuntutan Putri Chandrawati dan Verdi Sambo bersama kuasa hukum Verdi Sambo, Rasa Mala Ritonang, serta pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara, Heri Firmansyah. Selamat malam Pak Heri dan Pak Rasa Mala. Selamat malam, Mbak. Baik, salam sehat selalu Bapak-Bapak. Saya ingin ke Pak Heri terlebih dahulu. Pak Heri, dalam pembacaan tuntutan, Verdi Sambo dan Putri Chandrawati ini memiliki mens rea dan peran penting dalam perencanaan pembunuhan Yosua. Dianggap terbukti melanggar pasal 340 pembunuhan berencana. Namun tuntutan yang diberikan ini sangatlah berbeda. Verdi Sambo dengan seumur hidup dan Putri Chandrawati 8 tahun penjara. Apa analisa Anda atas perbedaan tuntutan tersebut? Ya, yang pasti sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa surat tuntutan jaksa itu masih linier dengan dakwaannya. Dan apa yang disampaikan dari tahap penyidikan sampai ke pembuktian saat ini, sejauh ini sudah membuktikan bahwa orang-orang yang ada duduk di kursi pesakitan ini adalah orang yang dianggap dalam perbuatan pidana bertanggung jawab. Itu dulu ya, Mbak Vera ya. Kemudian kaitan dengan adanya disparitas yang dianggap antara satu dengan yang lain berkaitan dengan perannya sebenarnya ya sentral di situ, kemudian berbeda. Nah ini kan kita bicara tentang rasionalitas ya, rasionalitas dalam pengenaan atau penempatan sanksi pidana ini memang sejauh ini tidak ada penjelasan secara eksplisit dan lugas terkait hal itu ya Mbak. Jadi memang ini hanya kemudian dikembalikan kepada kewenangan jaksa penuntut umum yang didasarkan atas ketentuan undang-undang pasal 13 KUHP misalnya, dan juga berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan. Nah ini yang kemudian menjadi penting untuk melihat peran dari masing-masing tadi. Sekali penilaiannya Pak Heri. Izin, tadi kalau berkaitan dengan hal itu, tadi saya belum tuntas ya, bahwa berkaitan dengan perbuatan yang mereka lakukan kan. Nah ini yang kemudian jadi catatan banyak orang. Karena orang mencoba mengkaitkan persoalan ini kan awalnya sebenarnya tidak ada menjadi ada, kan begitu ya kira-kira ya. Awalnya dikatakan sebagai mohon maaf pelecehan, pemerkosaan menurut Pak Sambo, dan terakhir adalah perselingkuhan menurut jaksa penuntut umum. Nah ini kalau kita telusuri lagi ke belakang, jadi ada istilah kausalitas begitu ya, bahwa satu sebab mengakibatkan akibat yang lain. Itu ketika kita melihatnya ke masa lampau, maka kita akan melihat rentetan peristiwa ini katanya terjadi di Magelang. Kemudian ada laporan dari Ibu Putri selaku istri ke Pak Sambo. Sedangkan Ibu Putri ini kan dianggap orang yang paling mengenal karakteristiknya Pak Sambo kan. Sudah lama menikah dan lain sebagainya, berarti sudah tahu figurnya Pak Sambo ini seperti apa karakternya. Tapi kemudian dilaporkan berita itu sehingga akhirnya sampai ujung cerita ini kita tahu bahwa ada yang meninggal. Yang berkaitan dengan informasi itu, kalau kita harus jujur, kita harus mengatakan ini ada kaitannya dengan berita itu. Karena nggak mungkin, ya, kalau kita mengutip dari apa yang disampaikan juga di persidangan, nggak mungkin orang melakukan sesuatu tanpa motif, kan begitu. Nah ini bicara tentang motif tadi, apa perlu dibuktikan atau tidak, Jampidum tadi sudah menjawab bahwa bagi jaksa motif itu nggak penting. Karena ini bicara tentang perbuatan material sudah ada, bestandel deliknya sudah ada. Nah, ini motif yang perlu siapa? Sekali lagi ini bahwa benar peran Putri ini sangat banyak, sentral dan juga vital begitu ya atas kematian dari Yosua. Saya tidak mau menyimpulkan sendiri. Kita bicara berasal dari surat tuntutan ya Mbak Vera. Nah surat tuntutan itu kan mengalir, menyampaikan apa posisi dari masing-masing terdakwa satu-satu kan. Kemarin Kuat Ma'ruf sudah, Ricky Rizal sudah, Sambo sudah, dan terakhir PC. Nah PC juga disampaikan bahkan dari Magelang sampai proses detik-detik meninggalnya almarhum Brigadir Joshua dan pasca itu. Dan itu kan juga semua sudah terungkap di persidangan. Nah kalaulah kita objektivitas kita melihat pada fakta persidangan, itu kan sulit untuk menyangkal hal-hal semacam itu. Contohnya juga yang dikatakan sebagai hal yang memberatkan. Hal yang memberatkan misalnya dianggap tidak kooperatif. Karena mungkin banyak jawaban yang vital yang ingin disanggah atau dikorek lebih dalam informasinya, itu banyak dijawab tidak tahu. Nah ini kan penilaian jaksa penuntut umum dalam melihat itu kan, apakah kemudian ini dianggap kooperatif atau tidak. Nah sehingga kaitan-kaitan tadi itu yang kemudian bicara tentang peristiwa hukum yang sudah dilalui oleh masing-masing terdakwa itu kemudian dituangkan ke dalam surat tuntutan. Nah ini bicara tentang bagaimana jaksa menilai setiap peristiwa tadi.
Tinggal nanti hakim menilai apakah fakta itu bersesuaian atau tidak. Karena nanti ini kalaupun dikatakan surat tuntutan ini terlalu rendah menurut versi orang lain, tapi ingat bahwa ini belum sampai pada putusan. Besok masih ada pledoi, masih ada replik, duplik, dan terakhir putusan hakim. Baik, semuanya asal mula dan berawal dari Putri Chandrawati begitu ya atas kematian Yosua ini. Tapi banyak pihak yang menilai bahwa tuntutannya begitu ringan. Saya ingin ke Pak Rasamala. Pak Rasamala, apa tanggapan Anda atas perbedaan tuntutan terhadap keduanya? Sambo dituntut seumur hidup, sementara Putri hanya 8 tahun. Saya kira tadi sudah dijelaskan sebenarnya oleh Pak Heri ya. Artinya bekerjanya sistem peradilan pidana itu bekerja secara rasional. Dia bersandarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta yang dihadirkan di persidangan. Dari bukti dan fakta tersebut dinilai bagaimana peran masing-masing terdakwa, masing-masing pelaku dalam peristiwa pidana tersebut. Tentu ada perbedaan dari masing-masing terdakwa. Kalau hari ini jaksa penuntut umum dalam sudut tuntutannya menyatakan tuntutan 8 tahun untuk Bu Putri, artinya perannya sebenarnya lebih ringan daripada peran para pelaku langsung seperti Pak FS atau Richard Eliezer yang disebutkan sebagai eksekutor gitu. Jadi berbeda-beda peran-peran masing-masing ini. Nah, tadi kalau disampaikan bahwa peran vitalnya adalah melaporkan kepada Pak Sambo kekerasan seksual yang dialami di tanggal 7, kemudian disampaikan kepada suaminya, itu dianggap sebagai sebuah tindak pidana yang menyebabkan dia dikualifikasikan sebagai bagian dari bentuk berencana 340, saya kira itu justru berbahaya sekali. Mungkin tidak akan ada perempuan nanti yang mengalami kekerasan seksual akan melapor kemanapun. Karena seketika dia melapor dan kemudian ada tindakan, ada ekses dari laporan itu yang menimbulkan tindakan kekerasan, ketika dia melapor ke suaminya ada tindakan kekerasan, saya pikir itu akan membahayakan dia. Baik, saya ingin mengingatkan yang disimpulkan oleh tuntutan jaksa penuntut umum bahwa Putri Chandrawati berselingkuh dengan Yosua. Apa tanggapan Ferdi Sambo ketika mendengar ini? Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa kami punya pandangan yang berbeda dengan jaksa penuntut umum. Karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan, sudah kami sampaikan beberapa kali, bahwa bukti-bukti menunjukkan adanya kekerasan seksual di tanggal 7. Itu yang dikonfirmasi lewat, walaupun ini tidak langsung. Karena bagaimanapun, kita harus memahami perkosaan itu dilakukan di dalam ruangan. Tidak mungkin ada saksi. Kalau ada saksi, perkosaan tidak jadi. Jadi perkosaan itu terjadi selalu antara 2 orang saja. Dari fakta persidangan, hanya kejadian setelah terjadi peristiwa di dalam kamar itu yang disaksikan oleh Susi sebagai ART dengan KM yang melihat Bu Putri tergeletak di pintu depan kamar mandi dalam keadaan lemas. Itu kemudian yang dilaporkan oleh Bu Putri pada tanggal 8 kepada suaminya secara detail ya, laporannya detail bagaimana kekerasan seksual itu terjadi. Dalam proses penyidikan untuk mengkonfirmasi validitas keterangan Bu PC, penyidik kemudian meminta bantuan tim Apsifor, yaitu psikolog forensik untuk melakukan asesmen. Ada 12 ahli psikolog forensik yang melakukan pengujian terhadap keterangan tersebut dengan multi tools dan multi metode. Itu yang dijelaskan oleh Bu Reni di depan persidangan. Hasilnya, keterangan yang disampaikan itu kredibel, memenuhi 7 keterangan kredibilitas keterangan yang bisa dipercaya. Baik, tapi sayangnya tanpa ada hasil visum Pak Rasamala yang bisa menguatkan pernyataan dari Putri Chandrawati itu. Anda mesti paham bahwa kekerasan seksual itu, Anda boleh baca buku-buku riset, Anda boleh baca berbagai referensi, sangat sedikit yang menyampaikan laporan kalau terjadi kekerasan seksual dan sangat sedikit sekali angkanya yang kemudian melakukan visum. Mengapa? Pada persidangan juga sudah disampaikan Bu Putri bagaimana dia begitu merasa malu untuk melakukan itu. Dia begitu khawatir kemudian soal peristiwa tersebut justru bocor kemana-mana. Bahkan disampaikan di persidangan untuk melaporkan kepada suaminya saja, dia sudah sangat malu apakah kemudian suaminya masih mau menerima dia atau tidak, dia harus berpikir ulang. Jadi kita mesti pahami juga konteks kekerasan seksual itu. Karena kalau dipersyaratkan hanya visum, kemungkinan banyak kekerasan seksual itu tidak bisa diungkap gitu dalam proses penegakan hukum. Tapi sekali lagi kita tidak sedang membuktikan tindak pidana. Ya. Kita lanjutkan usai jeda. Ada pernyataan Ferdi Sambo yang disampaikan berulang kali di persidangan bahwa ia rela bertanggung jawab atas apa yang sudah terjadi dan membela Putri Chandrawati, Kuatma'ruf dan juga Riki Rizal. Usai jeda kita lanjutkan.
Baik, selama di persidangan, Verdi Sambo seringkali menyampaikan rela menanggung semuanya. Jangan bawa-bawa Putri, Ricky maupun Kuat. Kita simak pernyataannya berikut ini. Kalaulah saksi menyampaikan bahwa saya minta menghajar, kemudian saksi melakukan atau menerjemahkan itu perintah penembakan dari saya akan bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Kuat, Ricky, istri saya jangan kau libatkan. Saya akan bertanggung jawab terhadap lakukan. Tapi tidak, saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang tidak saya lakukan. Yang mulia, saya di bawah bintang 2. Baik, Pak Rasamala, pernyataan Sambo tadi berujung pada perbedaan tuntutan. Inikah yang dimaksud Sambo jangan bawa-bawa Putri, Ricky, dan Kuat yang sama-sama dituntut 8 tahun? Ya, begini, itu sudah berulang kali disampaikan oleh Pak Verdi Sambo bahwa peristiwa ini sudah terjadi, ada korban, kemudian ada ekses yang begitu luas di kepolisian, dia tidak membayangkan sebegitu parahnya, sebegitu beratnya situasi ini. Dan sekali lagi dia menyampaikan beberapa kali bahwa dia sangat menyesali terjadinya peristiwa ini semua dan meminta maaf, itu sudah disampaikan. Juga bertanggung jawab, termasuk dalam proses pidana ini. Ini sudah disampaikan beberapa kali oleh Pak Verdi Sambo. Tapi sekali lagi, proses hukum ini kan masih berjalan. Makanya saya mengharapkan sebenarnya kita semua menghormati proses yang berjalan ini. Biarlah jaksa penuntut umum dengan fungsinya menjalankan fungsinya. Hakim juga bisa menilai nanti secara jernih. Artinya jangan sampai orang yang tidak bersalah, mereka yang tidak bersalah, karena ini ada fakta-fakta, ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa beberapa dari mereka itu tidak punya peran sama sekali dalam peristiwa tersebut, gitu loh. Jadi biarlah mereka yang bersalah dia bertanggung jawab, tapi yang tidak bersalah jangan sampai dijatuhi pidana. Itu akan menjadi ketidakadilan yang sangat mendalam tentunya bagi mereka yang tidak salah, tapi kemudian dibebani pertanggungjawaban pidana. Itu pada prinsipnya itu pernyataan tersebut. Jadi sekali lagi, Pak Sambo sudah menyampaikan bahwa dia siap bertanggung jawab, begitu. Tetapi tentu dalam konteks hukum, dalam koridor hukum, presumption of innocent itu sebagai prinsip yang berlaku. Sampai dengan belum ada putusan pengadilan, tentu kita semua harus melihat bahwa proses baik terhadap semua terdakwa harus dipandang mereka sebagai orang yang innocent, orang yang bersalah sampai dengan ada putusan, gitu. Jadi biarlah nanti berdasarkan fakta, berdasarkan bukti, nanti dinilai, dan memang kita perlu membantu juga pengadilan ini, terutama hakim, supaya bisa menilai secara jernih. Karena kepentingan kita bukan hanya keadilan pada korban saja, bukan juga keadilan hanya terdakwa saja. Baik, tetapi saya ke keadilan Pak Heri. semua, baik korban, Pak Heri, tadi yang disampaikan Pak Rasamala, terdakwa bisa dianggap inosen. Apakah dengan peran-peran yang sudah terbukti selama fakta persidangan yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa, ini bisa dianulir begitu saja, Pak Heri? Bukan dianggap innocent, Mbak. Presumption of innocent yang saya sampaikan. Sampai dengan putusan pengadilan belum ada, belum bersalah berarti. Itu maksudnya. Baik, silakan Pak Heri ditanggapi. Ini bagian saya. Oke. Silakan Pak Heri. Oke, siap. Jadi begini, bahwa tadi menyampaikan berita sesuatu, apalagi itu hal yang buruk bagi dirinya kepada orang terdekat, itu sangat benar. Malah kalau bisa memang terbukti ada kesalahan, kenapa nggak dilaporkan ke pihak yang berwajib saja? Kan begitu ya. Nah, jadi itu sudah tidak dilakukan. Faktanya begitu. Kita nggak bisa berdebat lagi karena faktanya sudah selesai. Tapi poin lainnya, mengapa peristiwa ini jadi peristiwa hukum pidana? Karena ada meninggalnya seseorang. Kemudian ditelusurilah oleh penyidik, oleh jaksa penuntut umum, ternyata ditemukan fakta ini ada yang diketahui oleh masing-masing orang, tergantung dari perannya tadi. Jadi bukan karena dia melaporkan kepada seseorang kemudian dia dipidana, tidak sederhana itu. Jadi kita buat jangan sesederhana itu. Tapi karena dia mengetahui ada rencana, itu yang di dalam surat tuntutan jaksa. Bukan kita yang bicara, Mbak Vera ya. Tapi surat tuntutan jaksa mengatakan ada peran-peran yang diketahui, ada informasi yang diketahui. Kemudian ada proses di mana dari posisi Magelang pindah ke tempat kejadian perkara. Itu juga melibatkan orang yang sama yang ada di Magelang. Apakah kita bisa mematahkan semua fakta itu? Tapi kalaupun mau dibela, silahkan di pembelaan nanti kan. Itu hak dari masing-masing orang untuk menyampaikan itu. Tapi dari poin tadi, jangan dipelintir bahwa hanya menyampaikan ini jadi dia merasa korban, tapi kemudian dia nggak boleh menyampaikan ke orang lain untuk pelindungan hukum. Tidak, saya tidak mengatakan demikian. Yang jadi persoalan itu tidak berhenti di situ peristiwanya. Di ujungnya ada meninggalnya seseorang, baru kemudian
ditelusuri, tadi saya katakan ada proses lidik, penyidikan. Jadi kalau kita mau membantah ini berarti prosesnya dari awal dianggap bersalah. Kaitan dengan innocence tadi, presumption of innocence, praduga tidak bersalah, itu pasti memang digunakan oleh mereka yang mewakili kepentingan terdakwa atau mereka yang bertugas sebagai pembela hukum, penasihat hukum ya, karena saya juga lawyer juga, jadi saya mengerti poin itu. Dan kemudian bagaimana jaksa melakukan tugasnya sebagai presumption of guilt. Semuanya memang asumsi yang dipakai dulu Mbak, karena ya di tempat kejadian perkara sekali lagi tidak ada Mas Rasa Mala di situ. Tidak ada kemudian Mas Jaksa Penuntut Umum, tidak ada juga hakim di dalamnya. Jadi sama-sama pakai asumsi begitu dan mendengar dari keterangan orang yang terdekat. Nah ini yang kemudian akan diuji di persidangan, mana yang mendekati objektivitas, mana menutup-nutupi dan lain sebagainya. Kira-kira begitu Mbak Vera. Baik, semua penasihat hukum berhak untuk membela kliennya begitu ya dengan berbagai asumsi maupun juga pembuktian yang dimiliki. Kita tunggu masih ada lanjutan sidang pledoi sampai dengan vonis hakim nanti. Kita tunggu keberlanjutannya seperti apa, kita kawal terus kasus ini. Terima kasih Pak Rasa Mala dan juga Pak Heri sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.